Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah arsadakumullah. Mestinya saya akan menyelesaikan materi tentang peristiwa ifk yang menimpa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus rumah tangga Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma, karena ini menyangkut pribadi putri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang meminta disinggol sedikit gitu, tentang Siyam Muharram. Tidak ada yang harus kita remehkan, tidak ada yang harus kita sepelekan, tidak ada yang harus kita pandang dengan sebelah mata. Semua syariat, semua tuntunan baik yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang fardu ain, baik itu yang fardu kifayah, baik itu yang sunnah muakkadah, baik itu yang sunnah, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung melalui wahyu, bisa jadi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam rangka menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Waalaikumsalam. Ya, di sana. Termasuk siam Ramadan, termasuk siam-siam yang lain. Karena saya itu cinta kepada kamu, ini kalau saya pakai bahasa saya ya. Allah berfirman, karena saya itu cinta kepada kamu, maka kalau kamu melaksanakan apa yang aku perintahkan, baik itu wajib atau sunnah, bahkan sunnah pun disebut ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang ghairu muakkadah, sehingga kadang-kadang kita bersunnah wela innalillahi wa hatta larangan, bisa jadi larangan itu termasuk kabair, dosa besar.
Bisa jadi larangan itu shaghair, dosa kecil. Bisa jadi larangan itu hanya sebatas makruh. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya akan berpegang kepada janji dan sumpah saya kepadamu ya Allah, untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mastata'tu, dalam kondisi kemampuan maksimal saya. Bisa. La yasba'al mu'minu min khairin yaf'aluhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak pernah merasa kenyang kalau makan, tidak pernah merasa puas melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sampai dia betul-betul bertemu dengan jannah. Untuk bertemu dengan jannah harus melalui proses kematian. Termasuk sing tuwa ora sendeno ya. Termasuk siam-siam yang diperintahkan oleh Rasulullah selain Senin dan Kamis, selain siam sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah pada tanggal 13, 14 dan 15 lah gitu ya. Itu ada 3. Yang pertama siam Syawal sudah kita laksanakan. Man shoma Ramadan fa atba'u sittam Syawal fa ka'annama shoma dahr. Barang siapa yang siam Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, ora usah udur, udurut apa ora. Kalau udur itu biasanya malah orang lakoni. Kemudian siam Arafah, yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan, menghapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lampau, setahun yang akan datang. Dilanjutkan dengan, memang tidak ada tekanan secara khusus ya, siam antara tanggal 1 sampai 9 meskipun itu disunahkan tetapi tidak diperintahkan secara khusus. Dan yang terakhir sampai nanti bulan Ramadan itu siam pada bulan Muharram. Menghapus yukaffiru sanatan madiyatan, menghapus dosa 1 tahun yang telah lampau ya, untuk tidak menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi sudah siam Muharram sebelum orang Islam melaksanakannya. Maka saya singkat, Imam Syafi'i terutama menganjurkan agar pelaksanaan siam Muharram itu dilaksanakan sebaiknya, idealnya, kompletnya tanggal 9 tadi hari Ahad, tanggal 10 besok hari Senin, tanggal 11 hari Selasa. Kalau memang sebetulnya kata-kata tidak bisa itu tidak ada ya, kecuali kalau halangan itu halangan syar'i, sakit, safar, atau mungkin hari ini ada yang mendatangi walimah. Nah, Pak Warso ku bar ngisak. Pak Ali yang mengadakan walimah itu seorang muslim, walimah dilaksanakan
secara syar'i, sementara dia itu miskin, sehingga kalau saya datang dan tidak menyantap hidangan yang diberikan kepada saya, nanti ada kesan yang tidak baik. Yo, bola-bali wong melarat nek gawe. Sing sugih tak undang mesti ora gelem nyindok. Lah itu untuk menghindari itu lah silakan. Tapi Ahad, Senin, Selasa nggak bisa ya. Ahad, Senin 9:10 ya bisa ya. Tanggal 10 itu saja. Tanggal 10 tok ora iso rasa ngaji. Seorang mukmin itu tidak pernah merasa puas dengan amal soleh yang dia kerjakan sampai dia mati. Sementara kita berusaha untuk menjadi manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ulul albab. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayatnya akhir 17 dan 18. Akhir 17, Fabasyir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang beriman. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang beriman. Apa kabar gembira yang aku perintahkan kepada Muhammad agar disampaikan kepada hamba-hambaku yang beriman? Yaitu mereka alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu mereka hambaku yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang paling baik. Yang paling baik. Mereka yang mendengarkan perkataan kemudian melakukan atau mengikuti yang paling baik. Bukan hanya komparatif, tapi terbaik. Tolong dibaca. Bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Yang paling baik. Terus? Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ulul albab. Salam. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, mendengarkan perkataan kemudian memilih yang paling baik. Saya ambil contoh ya yang baru kita lakukan sekitar 1 bulan yang lalu. Perintahnya itu motong udhiyah tanggal 10, 11, 12, 13 itu memotong binatang udhiyah. Saya ambil contoh kambing. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana.
Dia mendengar perkataan kemudian mengikuti yang paling baik. Perintahnya, saya diperintah untuk udhiyah potong kambing. Syaratnya badan binatang tadi sempurna, bahkan tanduknya pun nggak boleh terpotong, bahkan kakinya pun nggak boleh pincang. Nah, sudah jelas mana yang akan saya beli. Beli kambing yang berapa, yang kecil berapa? Ya, 1,5 juta sudah memenuhi syarat, bagus. Beli yang 2 juta, beli yang 3 juta. Kalau ada uangnya, yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, itu dia akan, kalau ada uangnya ya, masuk ke pasar hewan, Boyolali sih tutup, kemudian datangi lantik ya, lantik kambing, golekna wedhus sing gedhe dhewe sing larang dhewe. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Iku enten budhe Pak Haji. Pincang, ojo sing pincang. Itu ulul albab itu seperti itu. Suatu ketika Rasulullah ditegur oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Surat ke-66. Akhir juz 28. Rasulullah pernah suatu ketika bersumpah. Rasulullah suatu ketika pernah bersumpah kepada salah seorang di antara istri beliau. Saya tidak uraikan panjang-panjang, muratakan-tekan. Bahwa beliau bersumpah kepada Aisyah, salah satu riwayat radhiyallahu anha, wallahi saya tidak akan minum madu. Padahal madu itu dihalalkan oleh Allah. Dari sana, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah mewajibkan kepada kamu untuk mengkafaroi sumpah kamu. Allah mewajibkan kepada Rasul mengkafari sumpahnya, menebus sumpahnya. Lah, sumpah yang harus ditebus itu bagaimana cara menebusnya? Kita baca surat Al-Maidah ayatnya 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Nah, di sini fakaffaratuhu ib'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza khalaftum wafadu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ada 3 pilihan untuk mengkafaro, itu ada 3 pilihan. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Min ausati matut imuna ahlikum, seperti makanan yang kita berikan kepada 10 orang miskin tadi, makanan yang setiap hari kamu makan di rumah kamu.
Kalau di rumah saya ya nasi, sayurnya ya jangan lodeh, sakotane tempe silet, mudeng tempe silet, daging tipis lah. Ya suatu ketika ya pakai daging, namanya juga butuh. Itu satu piring itu kira-kira 5.000 rupiah. 10 orang miskin 50.000 rupiah. Kelanjutannya aukiswatuhum, atau memberi kepada 10 orang miskin tadi pakaian. Kalau 10 orang miskin 50.000 rupiah. Kalau 10 pakaian untuk 10 orang miskin, para ulama menjelaskan pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Berarti kalau laki-laki ya baju, kemudian sarung, baju atau pantalon, baju dan pantalon. Kalau untuk akhwat ya jubah, jilbab, kaos kaki. Rukuh itu khas Indonesia. Jadi kalau orang haji, orang rukuhan Indonesia ya, enggak Malaysia atau Tonggone. Jadi tidak ada pakaian khusus untuk wanita ketika dia akan sholat. Ya pakaian yang dia pakai itu. Tapi berhubung di Indonesia itu ada pakaian khusus untuk sholat, nek lungan, orang nganggo kudung, roke sak ngisore dengkul, ning nggawa rukuh. Lah bareng salat. Ya pakaian yang dia pakai itulah, pakai jilbab, pakai jubah, pakai kaos kaki. Itulah pakaian yang dia pakai ketika dia mampir sholat. Jadi kalau 10 pakaian untuk laki-laki, nah gitu ya, sarung atlas, saya kata apa itu? Ya nak lungsuran itu. Ya taruhlah untuk laki-laki perempuan itu 100.000, laki-laki pakaian baju dan celana atau 100.000 lah taruh. Kali 10 kali 100.000, 1 juta. Untuk akhwat juga sekian. Yang satu memberi makan sekitar 50.000, yang kedua memberi pakaian harganya 1 juta. Yang ketiga malah lebih lagi, autahriru raqabatin, memerdekakan seorang budak. Harganya saya baca yang murah itu satu orang budak itu 10 juta. Pilih nanti, ayo pilih 50.000 loh. Ini loh. Ulul albab yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, mendengarkan perkataan dalam ayat 89 surat Al-Maidah. Kalau kamu mengkafaroi sumpah kamu itu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu makan, atau memberi pakaian mereka 50.000 tikel 20 jadi 1 juta, atau memerdekakan budak tikel 10 juta. Pilih mana? Rasulullah adalah ulul albabnya ulul albab. Jadi beliau tidak memilih memberi makan 10 orang miskin, tidak memilih memberi pakaian mereka, tetapi yang beliau pilih ahsana, memerdekakan budak. Tadi beli kambing juga begitu, sholat juga begitu. Maksud saya, ketika kita sholat maghrib selesai lah gitu ya, kemudian ada sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya,
2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Sunnah ini hati-hati ya. Kata-kata itu betul kata-kata setan yang menjebak kita untuk meremehkan yang namanya sunnah. Bahwa kita setelah sholat maghrib, bahwa kita setelah sholat isya itu tidak melaksanakan ba'diyah isya. Mengapa? Saya 20 menit harus sampai di stasiun balapan. Kalau saya masih menyempatkan sholat sunnah, khawatir kalau tertinggal oleh sepur. Nah, itu masalahnya itu. Pulang sholat zuhur, kalau Rasulullah ya, mau ba'diyah di rumah, beliau masuk, ada orang ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Menghormati tamu harus dimenangkan, ini wajib dibandingkan dengan sholat sunnah. Sholat fardu harus dimenangkan daripada menerima tamu, karena janji kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah itu sudah kita ikrarkan sejak kita balik. Sementara tamu datang secara mendadak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita keluar dari rumah itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Anu badhe sowan sekedhap. Anu niku nuwun sewu kula nggih ajeng sowan teng daleme Allah lho. Maksudnya anu sebentar, saking sebentarnya sebentar. Wah, maaflah saya bukan soal telat dan tidak. Saya harus berusaha untuk mendapatkan shaf awal, berusaha untuk bisa takbiratul ihram bersama imam. Nah, sudah kita sambil jalan ngomong, wah ini sangat secret, very secret loh. Wah, ya nanti saja pada sholat zuhur. Bilang kula kesusu kok malah ya. Tamu harus kalahkan. Mongko kemungkinan ya. Tamu itu calon besan mungkin. Walah, masya Allah. Enggak, yang menciptakan besan tuh Allah lah gitu. Itu pernah Rasulullah jadi pulang dari sholat asar, masuk ke rumah, saya agak lupa ya, apakah itu Juwairiyah radhiyallahu anha apa Ummu Salamah, masuk ke rumah beliau sholat 2 rakaat. Rasulullah melarang kami sholat 2 rakaat ba'da asar, kok malah Rasulullah sholat. Tadi pada zuhur ada tamu, sehingga tamu tadi saya menangkan, sholat saya kalahkan, dan sholat ba'diyah zuhur itu saya laksanakan setelah saya mengerjakan sholat. Keseriusan Rasulullah kepada masalah sunnah seperti itu. Keseriusan Rasulullah kepada masalah sunnah seperti ini. Jadi ya bagaimanapun diusahakan kalau perlu, dan memang itu yang dianjurkan, sholat sunnah itu kita kerjakan di rumah sehingga bisa lebih berlama-lama berdiri, berlama-lama ruku, berlama-lama i'tidal, sujud dan seterusnya tanpa ada orang yang mengganggu. Kalau di masjid bisa jadi agak lama, cepet Thomas lawang salat tak kancingis. Nah, itu mungkin yang jaga pintu masjid gitu. Ya kita cepat salam. Apa takut bal-balan nih? Namanya. Ini jangan sampai ada sesuatu yang kita remehkan. Baik itu fardu ain, baik itu fardu kifayah, baik itu sunnah muakkadah, baik itu sunnah biasa. Artinya apa? Ya saya ambil contoh, Rasulullah itu kadang-kadang mengerjakan qobliyah asar, kadang-kadang mengerjakan qobliyah maghrib, kadang-kadang mengerjakan qobliyah isya, tapi kadang-kadang juga tidak lah begitu. Ya, yaitu Rasulullah begitu ya. Yang
yang tadi saya sebutkan, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kita usahakan untuk bisa kita laksanakan. Tetapi yang tidak muakkadah tadi tetap kita oyak, berangkat dari seorang mukmin tidak pernah merasa kenyang dengan kebaikan sehingga dia meninggal. Termasuk di dalamnya siam 1 tahun di luar Ramadan yang diperintahkan Rasulullah, tadi saya sebutkan 6 hari pada bulan Syawal, 9 Dzulhijjah, dan 10 Muharram tadi. 10 Muharram tadi. Berangkat dari kesadaran kita masing-masing. Semuanya itu diperintahkan Allah dengan perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkat dari kecintaan Allah kepada kita. Berangkat dari kecintaan Allah kepada kita. Selama tidak ada halangan, kita harus bertanya, mengapa saya tinggalkan? Saya harus ingatkan ya, senikmat-nikmatnya siam itu siam sunnah. Kok begitu? Kalau soal pahala nggak ada pahala Ramadan yang mengalahkan Ramadan, nggak ada. Kalau Ramadan itu jelas kutiba alaikumusiyam, sampai-sampai kita tidak sempat makan sahur umpamanya, ya dipaksa keluwen kaya ngopo ya aja nganti mungkah, karena tidak ada izin dari Allah untuk tidak melaksanakan siam, dikarenakan tidak makan sahur. Yang diperbolehkan itu memang kan minkum maridon aw ala safarin, sakit atau bepergian, dipaksa. Luwene kaya ngopo dipaksa. Hatta bepergian pun lha kok enggak munggah, alah timbangane nyaur sok ben mbok saiki wae lah begitu. Ini siam. Tapi kalau siam sunnah beda. Jam 1 siang buka kulkas itu Masya Allah, es teh yo enak, banyu tok yo enak. Tak ombe aku ora dosa. Tak ombe aku ora dosa. Kan saya cuma, nah itu tadi ya, kan saya kan cuma siam sunnah, tak ombe ya ora dosa. Tetapi karena ini siam sunnah, berangkat dari kesadaran saya, oh tak kudang kalau saya mulak banget. Tetap dia tidak minum, tetap dia tidak mengambil sesuatu yang sangat dingin, yang betul-betul ngiming-ngimingi kepada bibir dan tenggorokan kita. Nah di sini nikmatnya, nikmatnya siam sunnah itu di sini. Mungkin apa-apa kok, neng kok tetap menjaga diri. Kalau Ramadan kok tetap menjaga diri, timbangannya sumber nyaur. Tapi kalau siam sunnah, kita yang menentukan. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya ujian Allah dalam hal menahan lapar, kita biasakan melakukan siam sunnah. Ada saya baca di dalam Ihya Ulumuddin kalau tidak keliru ya. Dalam waktu 1 tahun 360 355. Bukan kita fanatik dengan kalender hijriah semata-mata karena kita orang Islam, tapi kalender hijriah itu yang dipergunakan oleh Allah untuk menentukan syariah.
Awal siam itu bukan Januari. Idul Fitri itu bukan Februari. Idul Adha itu eneng sing Setu, eneng sing Ahad. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kewajiban membayar zakat itu 1 haul. 1 tahun. Bukan 365. Kalau Hijriah 355, kalau Miladiah 365 terpaut 10 hari. Jadi kalau orang membayar zakat itu menggunakan kalender Miladiah, 1 tahun molor 10 hari. Sepuluh tahun molor 100 hari. 200 tahun molor 200 hari, 30 tahun molor 300 hari. Ada 300 hari yang kewajiban dia membayar zakat tidak dia laksanakan karena tidak menggunakan kalender Hijriah, tetapi menggunakan kalender Miladiah. Nyambung nggak? Jadi ada ya instansi baik negeri atau swasta yang memungut zakat karyawannya setiap bulan, dan itu juga tidak salah lah ya. Tapi kalau yang dipergunakan itu kalender Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, itu berarti selama 1 tahun itu dia tidak membayar zakat 10 harinya. Kalau sudah 35 tahun berarti utang zakat 1 tahun tidak dibayar. Zakat ditentukan dengan kalender Hijriah, Siam, Syawal. Dzulhijjah ditentukan dengan kalender Hijriah, Haji ditentukan dengan kalender Hijriah. Seorang wanita ditinggal mati suaminya, gitu, dia tidak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari. Itu bukan Januari, Februari, Maret, April tambah 10 sih. Tapi ya itu Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut tambah 10 hari. Orang yang dicerai suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya 3 kali masa suci. Masa sucinya orang sering menghitung dengan kalender, ya silakan, tapi bukan kalender Miladiah. Jadi gimana ya? Kok keseriusan kita kepada ditakoni tahun 355 terus piye? 355 ya. Ya paling tidak ya. Kalau dulu saya masih di kantor itu, di kantor Kementerian Agama ya, yang menggunakan kalender resmi untuk surat resminya. Jadi namanya Solo, di atasnya ya, Solo di atasnya 7 Agustus 2022 garis bawahnya 9 Muharram 1443. Tapi malah kalender Hijriahnya diletakkan di bawah lah. Ya timbangannya ora lah gitu. Ini kita serius lagi, kita serius. Nggak akan bisa melaksanakan syariah secara pas apabila itu berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan tahun, kecuali kita mengacu kepada kalender Hijriah tadi, termasuk zakat. Jadi sekarang ngendi mau kalender. Saya tanya kok 1 tahun tadi kaitannya dengan apa tadi?
Zakat mal ya. Jadi zakat mal itu kita keluarkan bukan setiap awal Januari, bukan setiap awal Agustus, tetapi kita keluarkan setiap silahkan awal Ramadan atau awal Syawal. Nih kita lanjutkan sedikit. Jadi berhubungan dengan masalah sunnah. Jadi ya terkhusus kepada masalah siam. Ada rampung lah ganti. Itu yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bulan Muharram saya tidak siam, ya enggak apa-apa. Bulan Muharram saya siam, memang itu yang dianjurkan. Bahwa akhirnya 1 hari apa 2 hari apa 3 hari terpulang kepada kita masing-masing, tetap menseriusi masalah sunnah. Ini Rasulullah manti-manti loh ya. Kalau kamu laksanakan tak iming-imingi dosa kamu 1 tahun yang telah lampau, meskipun itu namanya shaghair, saya ampuni. Nggak ada halangan apa-apa. Kok tidak siam itu harus ndodok atine dewe-dewe. Muhasabah. Sampai di mana ya keseriusan saya kepada apa yang diiming-imingkan Rasulullah kepada saya. Malah malam Setu ya, yang Slamet Riyadi ngapa delok kiai Islam astagfirullahaladzim. Anu kok ngeterke anakku, ngenalke anake karo perkara-perkara yang bisa menjeromprongkan dia kepada masalah syirik. Saya diminta suatu ketika ngisi pengajian gitu. Hari Ahad kemarin itu. Temanya menyongsong bulan Muharram. Saya blokosuto saja. Dalam Islam tidak ada ajaran yang mengajarkan kepada kita bagaimana menyongsong datangnya tahun baru. Gimana? Wes tekan kene ra sida pengajian katanya. Enggak ada. Jadi ada yang tanya, bagaimana apa kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum itu hanya diucapkan. Nah, justru ini yang terlupakan ya. Hanya diucapkan ketika kita masuk tanggal 1 Syawal atau ketika kita masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 Syawalnya timbangan, ibarat timbangan itu sudah overweight, sudah terlalu banyak ucapan selamat ya. Selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum khairin fi kulli amin wa antum thayyib taqabbalallahu minna wa minkum dan seterusnya. Idul Adha itu malah dianaktirikan, enggak ada ucapan itu. Kedua-duanya baik Idul Fitri maupun Idul Adha dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Sebagian sahabat kalau ketemu dengan orang lain sama-sama sahabat pulang dari sholat Id atau ketemu pada hari Idul Fitri, sholat zuhur, sholat Idnya nggak sama atau tempatnya jauh atau dia di depan yang satu di belakang sehingga nggak ketemu ketika sholat Id, ketika sholat zuhur ketemu taqabbalallahu minna wa minkum, ketika sholat asar taqabbalallahu minna wa minkum, ketika sholat maghrib sudah tidak, tanggalnya sudah ganti dari tanggal 1 tanggal 2. Idul Adha juga begitu. Itu dari para sahabat, bukan dari Rasulullah. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal pendiri
bukan pendiri ya. Madhab Hambali. Yang madhab Hambali itu madhabnya penduduk dan penguasa Saudi, itu madhabnya madhab Hambali. Saya tidak mau memulai ucapan taqabbalallahu minna wa minkum kepada siapa saja yang saya temui, yang saya bertemu ketika tanggal 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah. Ngapa? Rasulullah nggak beri contoh kok. Rasulullah nggak beri contoh. Tapi kalau ada orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, berarti dia mendoakan saya, ya saya jawab. Jawabannya bisa taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya bisa amin, jawabannya bisa, dan seterusnya. Jadi 9, 10, 11 9, 10 tok. Yang hari ini siam masih ada kesempatan 9, 10, 11 atau 9, 10. Yang hari ini tidak siam masih ada kesempatan 10, tapi nggak ada 10, 11. 9 nggak siam, 10 nggak siam, 11-nya siam, malah tidak ada rujukannya dari a'immatul madzhab yang memberikan contoh kepada kita. Ini malah kalau kita matematiskan itu seperti kata orang 2 in 1 ya. Biasanya kita siam Senin, besok siam Senin, hari Senin itu jatuh pada tanggal 10, siamnya 1, mudah-mudahan pahalanya 2. Sampai di sini ada yang kurang? Ini sudah nggak ada siam lagi, nggak ada siam sunnah lagi. Sampai bulan Ramadan siam Rajab itu iming-iming ganjarannya podo kalau nggak kaji ping 1000 ganjarannya podo. Itu semua hadis itu mungkar, semua hadis itu dhaif, semua hadis itu tidak ada rujukan. Yang sudah berlalu 6 hari di bulan Syawal, yang sudah berlalu 9 hari bulan Dzulhijjah atau tanggal 1 sampai 9, yang sedang kita lalui hari ini atau besok tanggal 10. Buka bersama boleh Pak Warso besok itu. Nggawa dhewe-dhewe. Satu lagi pertanyaan dari jamaah. Pak, saya itu masih punya hutang puasa Ramadan. Siam Ramadan. Hari Sabtu sama Ahad itu apakah saya utamakan nyaur hutang dulu atau saya siam Sabtu Ahadnya itu? Jawabannya gimana? Itu ada perbedaan pendapat ya. Di antaranya ya silakanlah. Sabtu, Ahad, Senin atau Sabtu, Ahad itu siam Muharram, sementara utang siamnya dilaksanakan di waktu lain. Dasarnya ada riwayat bahwa Ibu Aisyah itu mengqadha Ramadan. Mudah-mudahan saya tidak keliru, kalau keliru saya ralat. Yang saya ingat Ibu Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling mulia di antara wanita-wanita yang ada, wanita yang paling elek di mata orang Syiah lah gitu ya. Itu mengqadha siam Ramadan itu di bulan Sya'ban. Ya pertanyaannya, masa Ibu Aisyah nggak pernah siam sama sekali? Ada yang memperbolehkan. Tapi fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, laksanakan dulu qadha Ramadan, baru kemudian kamu siam sunnah lah gitu. Nah kalau seorang ibu itu dalam keadaan nifas ya, bayi lahir umpamanya akhir Ramadan, akhir Syawal pun nifasnya belum berakhir 40 hari, apa terus ora siam Syawal? Silakanlah mana yang apa namanya yang bisa dengan mudah dia laksanakan. Demikian. Cukup. Kita lanjutkan insya Allah. Tidak ada?
Kita lanjutkan insyaallah kisah tentang saya disengani wong pirang-pirang lho tak. Sengene sing ngerekam kono. Direkam saya juga enggak untuk tambah duit ya. Mau duit urusan. Duit wae lah. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.